Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, informasi perihal sidang pra-peradilan Peggy Setiawan yang dilaksanakan pagi tadi, Selasa 2 Juli 2024 ini dihadiri oleh Bapak Deddy Mulyadi. Bapak Deddy Mulyadi ini menemani keluarga dari tersangka Peggy Setiawan untuk menghadiri sidang pra-peradilan ini. Sebagaimana kita ketahui, Bapak Deddy Mulyadi ini cukup aktif dalam kasus ini. Berikut beritanya teman-teman. Nah, Bapak Deddy Mulyadi ini berperan sebagai pendamping atau mendampingi saksi-saksi yang diperiksa oleh kepolisian dalam kasus pembunuhan Vina ini. Selain itu, Bapak Deddy Mulyadi juga berperan dalam memberikan advokasi sosial terhadap keluarga dari Peggy Setiawan. Ketika ditanya perihal persidangan tersebut, Bapak Deddy Mulyadi tidak menanggapi perihal materi dari persidangan ini, karena itu bukan merupakan ranahnya, itu adalah ranah dari pengacara. Bapak Deddy Mulyadi hanya bertugas untuk menyajikan semua keterangan dari semua pihak secara objektif dan agar tidak ada simpang siur di media, agar tidak sesat dari informasi-informasi yang ada, agar narasi-narasi yang sampai ke publik itu sempurna. Dan yang selanjutnya adalah memberikan advokasi sosial bagi keluarga yang sedang berperkara. Untuk agenda dari persidangan pra-peradilan Peggy Setiawan pada hari ini adalah mendengarkan replik dan duplik dari Polda Jawa Barat. Polda Jawa Barat ini menjawab dari semua sangkaan dalam hal ini yang dilayangkan oleh pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan terkait dengan proses penersangkaan Peggy Setiawan yang dianggap oleh kuasa hukum ini janggal, sehingga mereka mengajukan proses pra-peradilan. Jawaban dari Polda Jawa Barat terkait hal ini adalah mereka menolak seluruh gugatan yang disampaikan oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Seluruh dalil gugatan pihak kuasa hukum Peggy Setiawan ini ditolak oleh Polda Jawa Barat. Menurut Polda Jawa Barat, mereka telah melakukan prosedur penetapan tersangka Peggy Setiawan ini sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, sesuai dengan fakta, saksi, dan alat bukti yang dimiliki oleh pihak dari Polda Jawa Barat. Sehingga pihak dari Polda Jawa Barat ini meminta hakim untuk menolak seluruh dalih-dalih yang diajukan oleh pihak kuasa hukum Peggy Setiawan. Selain itu juga pihak dari Polda Jabar ini meminta hakim untuk menolak diajukannya sidang pra-peradilan Peggy Setiawan. Pihak dari kuasa hukum Peggy Setiawan ini mengklaim memiliki bukti dan saksi yang kuat untuk bisa membebaskan kliennya. Di sisi lain, pihak dari Polda Jabar juga mengklaim mempunyai alat bukti yang cukup dan kuat untuk mentersangkakan Peggy Setiawan dan membawanya ke pengadilan. Pertanyaannya adalah, bukti siapa dan saksi siapa yang lebih kuat di persidangan kali ini? Tentunya kita menunggu dari hasil persidangan. Hasil persidangan sendiri nanti akan disampaikan adalah pada hari Senin 8 Juli 2024. Putusan hasil persidangan tersebut akan disampaikan pada hari Senin 8 Juli 2024. Namun sebelum putusan itu disampaikan, tentunya ada proses-proses dan tahapan-tahapan sidang yang harus dilalui. Nah, sebagaimana kita ketahui, tahapan sidang ini baru tahapan kedua atau baru hari kedua dari sidang pra-peradilan ini.
Masih ada sidang selanjutnya yang akan menjadi sangat krusial bagi kedua belah pihak, di mana masing-masing pihak harus menyampaikan bukti dan juga saksi di hadapan pengadilan. Pada persidangan kali ini, tim kuasa hukum Polda Jabar mengaku memiliki 3 alat bukti untuk menersangkakan Peggy Setiawan. Ketiga alat bukti itu adalah yang pertama keterangan saksi, kemudian yang kedua keterangan ahli, dan yang ketiga adalah bukti surat. Pihak Polda Jabar tidak menyampaikan secara detail perihal 3 alat bukti tersebut. Selain itu juga pihak dari Polda Jabar ini menyampaikan hasil identifikasi wajah Peggy ini 90% identik dengan wajah dari tersangka kasus pembunuhan Vina atau wajah dari pelaku pembunuhan Vina yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Polda Jabar ini menurut kuasa hukum membandingkan foto wajah yang ada pada barang bukti dengan foto wajah Peggy Setiawan yang ada di database. Menurutnya, hasil dari identifikasi ini adalah 90% identik. Artinya ini menjadi alat bukti bagi penyidik dalam menersangkakan Peggy Setiawan. Namun dalam hal ini disangkal oleh kuasa hukum Peggy Setiawan. Menurutnya, pihak Polda Jabar ini telah membuat DPO pada tahun 2016. Dan di tahun yang sama, tahun 2016 juga, pihak penyidik ini telah mendatangi rumah dari Peggy Setiawan. Nah, pada saat itu pihak penyidik ini mengambil foto dari Peggy Setiawan. Namun, pada saat rilis DPO yang dilakukan pada tahun 2024 ini, pihak Polda Jabar ini tidak mencantumkan foto dari Peggy Setiawan. Namun, di saat di persidangan mengatakan bahwa foto Peggy Setiawan ini identik dengan pelaku pembunuhan Vina yang terjadi pada tahun 2016 yang lalu. Hal ini membuat pihak kuasa hukum merasa janggal terhadap proses identifikasi wajah tersebut. Menurutnya, kalau memang DPO ini ada ciri-ciri khusus dan ada fotonya, mengapa pada saat rilis tidak disertakan foto? Mereka hanya menyertakan ciri-ciri, alamat, dan juga umur dari DPO tersebut, yang menurut pihak kuasa hukum ini semuanya berbeda dengan Peggy Setiawan yang ditangkap. Dan selanjutnya adalah pihak dari penyidik Polda Jabar ini menyampaikan hasil tes psikologi Peggy Setiawan, di mana Peggy ini sebelumnya melakukan tes psikologi untuk mengetahui kecenderungan dari sifat Peggy Setiawan. Hasil dari tes tersebut adalah Peggy Setiawan cenderung berbohong pada saat dilakukan penyidikan oleh Polda Jabar. Ada juga ketidaksesuaian antara keterangan Peggy dengan ayahnya, yang menurut Polda Jabar ini terdapat keterangan yang berbeda pada saat dimintai keterangan oleh penyidik Polda Jawa Barat. Selain itu juga gestur dan bahasa tubuh Peggy yang seolah-olah gelisah pada saat ditanyai oleh penyidik Polda Jabar. Nah, hal tersebut menjadi indikasi penyidik Polda Jabar bahwa Peggy kemungkinan berbohong dan juga manipulatif dalam menjawab pertanyaan dari pihak Polda Jabar. Demikian video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.